Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah SDIT Asyafi'i. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Baik, solih dan solihah, hari ini kita akan belajar fikih ibadah di pelajaran kedua, yaitu tentang sewa dan upah. Solih dan solihah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial tentunya pernah mendapati atau menemukan, bahkan melakukan transaksi sewa menyewa dan upah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini pun tidak terlewatkan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam sudah ada ketentuan yang ditetapkan syariat dan harus ditaati. Lalu bagaimanakah Islam memandang sewa menyewa dan upah? Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Apa itu sewa menyewa? Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam ilmu fikih biasa disebut dengan ijarah, yaitu suatu akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan dan harga yang telah disepakati. Jadi, sewa menyewa itu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tukaran atau imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang disewakan sesuai dengan waktu dan harga yang disepakati antara penyewa dan yang menyewakan. Perlu kita ketahui, dalam hal transaksi sewa menyewa tentunya terdapat banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Adapun ketentuan dalam sewa menyewa adalah sebagai berikut. Ketentuan sewa menyewa. Yang pertama yaitu adanya barang yang disewa. Tentu dalam transaksi sewa menyewa harus ada barang yang disewa. Barang tersebut wajib dikembalikan apabila telah selesai. Jadi apabila kita menyewa suatu barang, maka kita wajib mengembalikannya apabila telah selesai. Apabila terjadi kerusakan yang tidak disengaja, maka hal itu tidak menjadi tanggung jawab si penyewa. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu adanya penyewa. Kemudian yang ketiga, adanya upah sewa menyewa. Dalam hal transaksi sewa menyewa, tentu kita harus memberikan atau membayarkan barang yang kita sewa di akhir waktu sewaan. Itulah sebagian ketentuan dari hal sewa menyewa. Solih dan solihah, di dalam agama Islam telah dianjurkan tolong menolong antara sesama, termasuk dalam hal sewa menyewa, karena di dalamnya terdapat sikap atau unsur tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Quran surat At-Tolaq ayat 6. Sewa menyewa hukumnya sama dengan hal pinjam meminjam, yaitu bergantung kepada keadaan sebagai berikut, yaitu hukumnya sunnah apabila keadaannya atau kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Contohnya apa? Contohnya menyewakan peralatan kebutuhan pernikahan seperti tenda, kursi, piring, dan lain sebagainya. Kemudian bisa menjadi wajib. Sewa menyewa hukumnya wajib jika keadaannya mendesak, seperti menyewakan rumah kepada keluarga yang belum memiliki rumah, atau menyewakan mobil untuk menolong orang yang perlu dibawa ke rumah sakit. Kemudian bisa menjadi haram juga. Kapan menjadi haram? Sewa menyewa hukumnya haram jika benda atau tempat yang disewakan digunakan untuk perbuatan maksiat. Seperti apa? Seperti menyewakan gedung untuk pesta dansa, untuk mabuk-mabukan.
Kemudian untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman solih dan solihah, dalam transaksi sewa menyewa tentu di dalamnya terdapat hikmah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sewa menyewa dibenarkan dalam agama Islam, maka sudah tentu transaksi ini mengandung banyak hikmah. Di antara hikmah-hikmahnya yaitu yang pertama merupakan sikap tolong-menolong antar sesama. Jadi ketika kita sedang melakukan sewa menyewa, maka di dalam hal tersebut ada unsur tolong-menolong. Kemudian yang kedua, dapat mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga, meringankan beban hidup orang lain. Lalu mengamalkan salah satu ajaran Islam, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, termasuk hal sewa menyewa. Kemudian hikmah yang kelima atau yang terakhir yaitu mewujudkan rasa peduli kepada orang lain. Itulah beberapa hikmah dari sewa menyewa. Baik, soli dan solihah, berikut penjelasan singkat dari Bapak tentang sewa menyewa. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan upah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah pahamkan kepada kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.